Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Metri Andika Pratama, nomor BP 2101-08-2009. Baiklah, dimana di sini saya akan menjelaskan sebuah lab, itu tentang lab Kapter 12. Di sini saya akan menjelaskan dari lab 2 ya, dari lab 2 sampai lab 4. Nah, pada Kapter atau modul 12 ini kita akan comprehensive review. Jadi reviewnya ada 4. Jadi kemarin itu saya sudah menyelesaikan 1 buah review, dan sekarang akan saya melanjutkan review 2, 3, dan 4. Oke, masuk saja langsung ke lab pertama, yaitu mengkonfigurasi dan mengelola sistem file dalam penyimpanan. Itu pertama kita jalankan dulu labnya, yaitu lab profession. Setelah itu kita login sebagai student. Setelah itu kita buka terminalnya. Selanjutnya kita ketikkan di dalamnya itu lab start RHCSA strip conf view 2. Selanjutnya kita masukkan server B sebagai pengguna student dan beralih ke root sebagai penggunanya, itu dengan mengetikkan SSH student server B sudo min i passwordnya student. Selanjutnya buat partisi 2, 3 IB pada dev /fdb disk. Itu pertama masukkan part /dev /fdb mklabel ms-dos. Kedua parted /dev /fdb mkpar primary 1 GB IB 3 GB IB. Selanjutnya parted /dev /fdb set 1 lpn on. Yang selanjutnya nyatakan /dev /fdb1 perangkat blok sebagai volume fisik. Itu perintahnya pvcreate /dev /fdb1. Selanjutnya buat extra stroke group volume dengan /dev /fdb1 partisi. Perintahnya itu fg create extra storage /dev /fdb1. Selanjutnya kita buat vol home atau volume logis 1 GB. Itu perintahnya lf create min l 1 GB min n vol underscore home extra underscore stroke. Selanjutnya kita format vol underscore home volumenya logis dengan xvstp system file, dan terus pasang di user homes directory. Pertama kita buat dulu user homes directory-nya dengan perintah mkdir /user homes /user strip homes. Kedua format /dev /extra underscore stroke /vol home partisi dengan xvstp system file.
Perintahnya mkvs -xps /dev /extras _stroke _file home. Yang ketiga, pasang /dev /extra stroke /file _home partisi pada user homes directory secara terus-menerus. Gunakan UUID partisi untuk /etc/fstep entry file. Perintahnya itu lsblk-o uuid /dev /extra _stroke /file home. Hasilnya seperti ini nanti ya guys. Selanjutnya kita echo dulu UID yang ada di atasnya, lalu kita kopikan ke bawah. Setelah itu kita /user strip homes xps default 00 kutip slash terus tanda besar ini 2 kali /etc /fstep mount /user strip homes. Selanjutnya aktifkan server B, terus pasang /share system file jaringan yang server diekspor ke local share directory. Message server mengekspor server.lab.example.com /share jalur. Pertama, buat /local share directory. Kedua, tambahkan entry yang sesuai ke etc /fstep file untuk mimon server lab.example.com. Titik 2 /share system file jaringan saya terus menerus. Perintahnya itu echo tip server a.lab.example.com. Titik 2 /share local share slashnya itu terbalik itu nfs rw since 00 kutip tanda besar 2 kali /etc /fstep. Ketiga, pasang sistem file jaringan pada /local strip share directory. Perintahnya itu mount local share. Selanjutnya pada server B buat partisi swap 512 MIB pada dev fdc diaktifkan dan terus pasang partisi swap. Buat partisi 512 MIB pada dev fdc disk. Perintahnya itu /dev /fdc mklabel ms-dos partner /dev /fdc mkpa primary linux strip swap 1 MIB 513 MIB. Buat ruang swap di dev /fdc 1 partisi. Perintahnya itu mk swap /dev /fdc 1. Buat entry dalam /etc /fs step file untuk memasang ruang swap secara terus-menerus. Gunakan UUID partisi untuk membuat /etc /fstep entry file. Aktifkan ruang swap. Setelah itu, berikut ini adalah entry-nya, untuk entry datanya itu perintah-perintahnya gitu. Setelah ini kita buat lagi production group pengguna, kemudian buat production 1, production 2, production 3, dan production 4 pengguna dengan production group sebagai grup tambahan mereka. Hari ini kita
masuk dulu perintahnya group pet production for i in 1 2 3 4 titik koma do userat min g production dollar i titik koma don. Aktif server B, konfigurasi kan run volatile directory untuk menyimpan file sementara. Jika dalam directory ini tidak diakses selama lebih dari 30 detik, sistem akan menghapus secara otomatis. Tetapkan 0700 sebagai izin oktal untuk directory. Gunakan /volatile.conf file untuk mengonfigurasi penghapus file berbasis waktu di run volatile directory. Pertama buat /tmp/d/volatile.conf file dengan konten berikut. Pertama kita masukkan perintah vim /etc/d/volatile.conf. Masukkan perintah ini ke dalam vimnya. Kedua, gunakan sistem tmp files create perintah untuk membuat run volatile directory jika tidak ada. Perintah itu sistem strip tmp files strip create /etc/tmp files.d/volatile.conf. Setelah itu kembali ke web virtual machine sebagai student pengguna. Setelah itu kita evaluasi itu menggunakan lab grade RHCSA Comprehensivity 2 untuk mengecek apakah perintah-perintah tadi sudah sukses atau belumnya, atau sudah benar atau belum gitu. Oke, yang nanti kita lanjut yang ketiga. Oke, baiklah, kita lanjut ke lab 3, yaitu mengonfigurasi dan mengelola keamanan server. Sebelum kita mulai lab ini, angka baiknya kita menjalankan labnya terlebih dahulu, yaitu pada bagian workstation. Setelah kita login, selanjutnya kita masuk ke terminal. Pada terminal kita ketikkan itu labstar RHCSA strip comprehensivity 3 untuk start awalnya. Selanjutnya kita aktifkan server B buat pasang kunci SSH untuk student pengguna. Jangan lindungi kunci privat dengan rasa sandi. Pertama, kita masuk server sebagai student pengguna. Kedua, gunakan SSH keygen perintah untuk membuat pasangan kunci SSH. Jadi lindungi kunci privat dan dengan perasa sandi. Selanjutnya, konfigurasi student pengguna server A untuk menerima autentikasi login dengan pasangan kunci SSH yang dibuat
di server B mesin. Pengguna student aktif server B harus dapat masuk ke server melalui SSH tanpa memasukkan kata sandi. Pertama itu kirim kunci publik dari pasang kunci SSH yang baru dibuat ke student pengguna di server B. Pertama itu kirim kunci publik dari pasang kunci SSH yang baru dibuat ke student pengguna di server A mesin. Selanjutnya, verifikasi bahwa student pengguna dapat masuk server dari server B tanpa memasukkan kata sandi. Jangan tutup koneksi. Pada server A, periksa user homes production 5 izin directory, kemudian konfigurasi shell Linux untuk menjalankan permissive mode secara default. Pertama, periksa user homes production 5 izin directory. Kedua, edit etc sysconfig shell Linux file untuk mengatur shell Linux parameter ke permissive nilai. Ketiga, nyalakan ulang sistem. Selanjutnya, aktifkan server B, verifikasi bahwa local home directory tidak ada. Kemudian, konfigurasi production directory home pengguna untuk memasang user homes production 5 sistem file jaringan. Misal server a.lab.example.com. Ekspor sistem file sebagai bagian server a.lab.example.com. Dua user strip homes /production 5 nps. Gunakan auto ps layanan untuk memasang jaringan berbagai. Verifikasi bahwa auto ps layanan membuat localhost production 5 directory dengan izin yang sama seperti pada server A. Pertama itu kita lakukan verifikasi bahwa localhost directory tidak ada. Yang kedua, aktif server B, alihkan ke root pengguna. Ketiga, install auto ps paketnya. Keempat, buat etc auto.master.d production 5.autops file peta dengan konten berikut. Tentukan production 5 directory home pengguna. Buat etc auto production 5 file dengan konten berikut. Mulai ulang auto ps layanan. Verifikasi bahwa auto ps layanan membuat localhost production 5 directory dengan izin yang sama seperti pada server A. Pada server B, sesuaikan volume shell Linux yang sesuai hingga production pengguna dapat menggunakan directory home yang dipasang nps setelah mengautentikasi dengan kunci SSH. Jika perlu, gunakan Red sebagai kata sandi production pengguna. Pertama itu buka jendela terminal baru dan verifikasi server A bahwa production 5 pengguna tidak dapat masuk server B dengan autentikasi berbasis kunci SSH boolean. Shell Linux mencegah pengguna masuk dari workstation. Buka terminal baru dan masuk server A sebagai student pengguna. Yang kedua, beralih ke production 5 pengguna. Saat diminta, gunakan Red sebagai kata sandi production 5 pengguna. Hasilkan pasangan kunci SSH. Transfer kunci publik pasangan kunci SSH ke production 5 pengguna di server B mesin saat diminta digunakan Red Hat sebagai kata sandi production 5 pengguna. Gunakan autentifikasi berbasis kunci publik SSH alih-alih autentikasi berbasis kata sandi untuk masuk server B sebagai production 5 pengguna. Perintah ini harus
gagal. Pada terminal yang terhubung server B sebagai root pengguna, atur use nps home dirs boolean linux get true. Kembali ke terminal yang terhubung server A sebagai produksi 5 pengguna dan gunakan autentikasi berbasis kunci publik SSH alih-alih autentikasi berbasis kata sandi untuk masuk server B sebagai produksi 5 pengguna. Perintah ini harus berhasil. 8. Keluar dan tutup terminal yang terhubung server B sebagai produksi 5 pengguna. Tetap buka terminal yang terhubung server B sebagai root pengguna. Selanjutnya, aktif server B sesuai pengaturan firewall untuk menolak semua permintaan koneksi yang berasal dari server A mesin. Gunakan server A alamat IP versi 4 itu 172.25.250.10 untuk mengkonfigurasi aturan firewall. Pertama, tambahkan alamat IP versi 4 server A ke blok zona. Kedua, muat ulang perubahan dalam pengaturan firewall. Pada server B, selidiki dan perbaiki masalah dengan layanan web Apache yang gagal, yang mendengarkan port 30080/TCP untuk koneksi. Sesuaikan pengaturan firewall dengan tepat sehingga port 30080/TCP terbuka untuk koneksi masuk. Pertama, mulai ulang HTTPD layanan. Perintah ini gagal untuk merestart layanan. Selidiki mengapa HTTPD layanan gagal. Perhatikan kesalahan izin yang menunjukkan bahwa HTTPD daemon gagal mengikat ke port 30080/TCP saat startup. Kebijakan sel Linux dapat mencegah aplikasi mengikat ke port non-standar. Selanjutnya, tekan key untuk keluar dari perintah.
Kedua, muat ulang perubahan dalam pengaturan firewall. Pada server B, selidiki dan perbaiki masalah dengan layanan web Apache yang gagal, yang mendengarkan port 30080/TCP untuk koneksi. Sesuaikan pengaturan firewall dengan tepat sehingga port 30080/TCP terbuka untuk koneksi masuk. Pertama, mulai ulang HTTPD layanan. Perintah ini gagal untuk merestart layanan. Selidiki mengapa HTTPD layanan gagal. Perhatikan kesalahan izin yang menunjukkan bahwa HTTPD daemon gagal mengikat ke port 30080. Oke, lanjut ke lab 4. Di lab 4 ini itu kita akan menjalankan kontainer. Sebelum kita mengkonfigurasi di sini, itu kita jalankan terlebih dahulu labnya. Lab yang kita jalankan yaitu workstation. Setelah kita jalankan dan login, buka terminal. Selanjutnya ketikkan lab start RHCSH strip compreview 4 itu sebagai awalan startnya. Oke, selanjutnya kita aktifkan server B, konfigurasikan port MGR pengguna dengan Red Hat sebagai kata sandi, dan siapkan alat yang sesuai bagi port MGR pengguna untuk mengelola wadah untuk tinjauan komprehensif. Konfigurasikan registry labexample.com sebagai registry jarak jauh. Gunakan admin sebagai pengguna dan Red Hat 321 sebagai kata sandi untuk mengotentikasi. Anda dapat menggunakan /template/review4/registry.com file tersebut untuk mengonfigurasi registry. Pertama, itu masukkan server B sebagai student pengguna. Kedua, install container ShipTools paket meta. Ketiga, buat port MGR pengguna dan tetapkan Red Hat sebagai kata sandi untuk pengguna. Keempat, keluar dari student sesi pengguna, masuk ke server B machine sebagai port MGR pengguna. Jika diminta, gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Buat config container directory. Salin atau copy temp/review4registers.com file ke directory konfigurasi wadah di directory home. Yang ketujuh, masuk ke registry untuk memverifikasi konfigurasi. Selanjutnya, directory tersebut /template/review4/container strip dev berisi dua directory dengan file pengembangan untuk container dalam tinjauan komprehensif ini. Salin dua directory di bawah /temp/review4/container strip dev directory ke port MGR directory home. Konfigurasikan /home/port MGR/stock/database subdirectory sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai penyimpanan per sistem untuk sebuah wadah. Pertama, itu salin konten temp/review4 container dev directory ke port MGR directory home.
database directory di port MGR directory home. Style dan izin yang sesuai pada directory agar wadah dapat dipasang sebagai penyimpanan per sistem. Buat production jaringan kontainer yang mendukung DNS, gunakan 10.81.0.0/16 subnet dan 10.81.0.1 sebagai gateway. Gunakan jaringan menampung ini untuk penampung yang Anda buat dan tinjau. Pertama itu buat production jaringan kontainer yang mendukung DNS. Gunakan 10.81.0.0/16 subnet dan 10.81.0.1 sebagai gateway. Dua, verifikasi bahwa fitur DNS diaktifkan di production jaringan. Selanjutnya buat DB up 01 penampung terpisah berdasarkan registrasi .lab.example.com/rel8/mariadb strip 103 gambar penampung dengan nomor tag terendah di production jaringan. Gunakan home port MGR stock database directory sebagai penyimpan per sistem untuk var lib MySQL data directory db up 01 wadah. Petakan port 13306 di machine lokal ke port 3306 di kontainer. Gunakan nilai dari tabel berikut untuk mengatur variabel lingkungan untuk membuat database kemas. Pertama itu telusuri nomor tag versi terlama dari registry.lab.example.com/rel8/mariadb gambar penampung. 6. Gunakan nomor tag versi terlama dari keluaran langkah sebelumnya untuk membuat DB up 01 penampung terpisah di production jaringan. Gunakan home port MGR stock database directory sebagai penyimpanan per system untuk wadah. Petakan port 13306 ke port kontainer 3306. Gunakan data dan disediakan dalam tabel untuk menyetel variabel lingkungan untuk penampung. Selanjutnya buat sistem file layanan untuk mengelola DB up 01 wadah. Konfigurasikan sistem layanan sehingga Anda dapat memulai layanan. Sistem daemon penyimpanan penampung hasilnya, mulai dari aktifkan wadah sebagai sistem layanan. Konfigurasikan DB up 01 wadah untuk memulai saat boot sistem. Pertama itu buat config system user directory untuk file unit container. Yang kedua itu buat sistem file unit untuk DB up 01 wadah dan pindahkan file unit ke config system user directory. Hentikan DB up 01 wadahnya. Yang keempat itu mod ulang sistem layanan pengguna untuk menggunakan unit layanan baru. Yang kelima itu mulai dan aktifkan sistem unit untuk DB up 01 wadah. Gunakan login
ctl perintah untuk mengkonfigurasi db-01 penampung untuk memulai saat boot sistem. Selanjutnya salin home mgr db dev inventory .sql script ke tmp directory db-01 wadah dan nyalakan di dalam wadah. Jika Anda menjalankan script secara lokal, maka Anda akan menggunakan MySQL min-u root inventory kecil strip tmp /tmp/inventory.sql perintah. Itu pertama kita salin home port mgr /db strip dev inventory.sql script ke /tmp directory db strip up 01 wadah. Jalankan inventory.sql script dalam db up 01 wadah. Oke, selanjutnya kita gunakan file container di home mgr http dev directory untuk membuat http 01 container terpisah di production jaringan. Nama gambar penampung harus http client dengan 9.0 tag. Petakan port 8080 pada mesin lokal ke port 8080 dalam wadah.
Yang ketujuh, masuk ke registry untuk memverifikasi konfigurasi. Selanjutnya direktori tersebut /tmp/review4/container strip dev berisi dua direktori dengan file pengembangan untuk kontainer dalam tinjauan komprehensif ini. Misalnya dua direktori di bawah /tmp/review4/container strip dev direktori ke port mgr direktori home. Konfigurasikan /home/port mgr/stock/database subdirektori sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai penyimpanan per sistem untuk sebuah wadah. Pertama itu salin konten tmp review4 container dev directory ke port mgr directory home. Buat home port mgr stock database directory di port mgr directory home. Style dan izin yang sesuai pada direktori agar wadah dapat dipasang sebagai penyimpanan per sistem. Buat production jaringan kontainer yang mendukung DNS, gunakan 10.81.0.0/16 subnet dan 10.81.0.1 sebagai gateway. Gunakan jaringan menampung ini untuk penampung yang Anda buat dan tinjau. Pertama itu buat production jaringan kontainer yang mendukung DNS. Gunakan 10.81.0.0/16 subnet dan 10.81.0.1 sebagai gateway. Dua, verifikasi bahwa fitur DNS akan diproduksi jaringan. Selanjutnya buat db up 01 penampung terpisah berdasarkan registrasi .lab.example.com/rel8/mariadb strip 103 gambar penampung dengan nomor tag terendah di production jaringan. Gunakan home port mgr stock database directory sebagai penyimpan per sistem untuk var lib mysql data directory db-up01 wadah. Petakan port 13306 di mesin lokal ke port 3306 di kontainer. Gunakan nilai dari tabel berikut untuk mengatur variabel lingkungan untuk membuat database kemas. Pertama itu telusuri nomor tag versi terlama dari registry.lab.example.com/rel8/mariadb gambar penampung. 6. Gunakan nomor tag versi terlama dari keluaran langkah sebelumnya /db untuk membuat strip db/inventory.sql script ke /tmp directory db strip up01 wadah. Jalankan inventory.sql script dalam db up01 wadah. Oke, selanjutnya kita gunakan file container di home mgr http dev directory untuk membuat http up01 container terpisah di production jaringan. Nama gambar penampung harus
HTTP client dengan 9.0 tag. Petakan port 8080 pada mesin lokal ke port 8080 dalam wadah. Pertama yang kita kerjakan yaitu buat HTTP client 29.0 gambar dengan file container di home port mgr http dev directory. Yang kedua itu buat HTTP 01 wadah terpisah di production jaringan. Petakan port 80 dari mesin lokal ke port 8080 dalam wadah. Selanjutnya menanyakan konten HTTP 01 wadah, verifikasi bahwa itu menunjukkan nama wadah klien dan status database sudah habis. Yang pertama itu verifikasi bahwa HTTP 01 penampung merespon permintaan HTTP. Selanjutnya kembali ke workstation machine sebagai student pengguna. Oke, setelah itu evaluasi sebagai student pengguna di workstation machine. Gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda. Perbaiki setiap kegagalan yang dilaporkan dan jalankan kembali perintah jika berhasil. Dan hasilnya sudah sukses.